material sampah yang ditandai dengan pengguntingan pita. Yang terhormat Bupati Gianyar, disilakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Gianyar, Anggel DPRD Gianyar, Bapak Nyoman Ondo Wirawan, Putra Daerah Taro, tepuk tangan Pak Ondo. Bapak Budiase, anggota fraksi PD Perjuangan dari Dapil Ubud, Kepala Dinas DLH Sekwan sekaligus menjabat PLT di DLH, dan para kepala OPD lainnya, Pak Asisten, dan kepala-kepala OPD lainnya yang saya hormati, Bapak Camat beserta jajaran pimpinan di Musyawarah Kecamatan Tegalalang yang saya hormati, dan khusus juga kepada para kepala desa sedesa Tegalalang. Kalau ini kita nulis tepuk tangan mulai karena paling kompak, semuanya pekerja keras, semuanya berhasil melaksanakan tugasnya sebagai kepala desa di desanya masing-masing semenjak Pak Alit jadi PLT, kepala desa di Gianyar di Tegalalang jadi bergairah semua nih. Tak tahu pil apa yang dikasih ini kan. Dan juga khusus terima kasih saya kepada Gumi Sasmaya, Yayasan Gumi Sasmaya yang telah membantu saya menuntaskan visi misi saya dalam bidang lingkungan, khususnya sampah, yang secara tulus memberikan bantuan, pendampingan, dan yang lain-lainnya kepada masyarakat. Dan sekarang telah kita resmikan atas bantuan Gumi Sasmaya Yayasan. Terima kasih atas kehadirannya. Dan undangan lainnya, tokoh-tokoh sedesa Taro, baik para klien dinas atau kepala dusun, klien adat maupun yang lainnya yang sangat saya hormati. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan sampah, ini merupakan PR yang sangat besar bagi kita semua dimanapun, baik yang ada di pemerintahan kota maupun ada di pemerintahan daerah. Dari pusat sampai ke daerah, kita tidak bisa lepas. Negara maju, negara miskin, negara berkembang tidak akan bisa lepas dari yang namanya sampah. Karena sampah bisa menimbulkan perkelahian, sampah bisa menimbulkan demonstrasi, sampah bisa menimbulkan penyakit, pasti yang tadi itu, dan sampah menimbulkan hal-hal sosial lainnya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kepala daerah harus memprioritaskan kebijakannya maupun kebijakan anggarannya untuk sampah ini. Nah, kemarin pada saat saya mengumpulkan seluruh kepala desa, saya minta waktu kepada Bapak Ibu kepala desa, apakah Bapak setuju kalau sampah ini kita atur bersama-sama, baik dari hulu sampai ke hilir. Bapak bilang setuju dan saya sudah rancang draftnya. Kalau secara umum kita sudah ada kerjasama satu dengan ITB terkait dengan pengelolaan. Kalau dulu orang bilang TPA tempat pembuangan, kalau yang benar adalah tempat pengelolaan, dikelola. Mana yang bernilai ekonomis dijadikan ekonomis seperti sampah, yang non organik, yang organik dijadikan pupuk, sehingga dikelola tidak ada sampah yang menumpuk. Kalau kita baru ditemesi dengan metode sanitari rentil, menumpuk seperti jajal lapis, sampah, tanah, dan aliran licitnya kita alirkan agar tidak berbahaya bagi masyarakat semua. Karena itu adalah aliran racun yang bisa membuat kulit kita hancur, termasuk kalau dicari lalat berterbangan bisa membuat juga penyakit di mana-mana. Kita baru sampai metode itu. Dulu memang rata-rata pemerintah daerah seperti itu. Nah, sekarang sudah harus lebih maju lagi.
kita mengelola sampah ini. Sehingga 5 tahun ke depan MOU Blueprint sudah kita rancang. Investasi tanah terkait dengan TPA Tembesi sudah kita kerjakan. Namun yang paling penting daripada yang terpenting sebenarnya, ini yang paling penting adalah perilaku masyarakat. Itu yang paling penting dari pengelolaan sampah ini. Di mana dari dulu kita belum pernah bisa untuk memilah sampah dari hulu. Di beberapa tempat sekarang saya pantau itu sudah berjalan. Daerah Sukowati, Batuan Kaler, Batuan, daerah Singopadu, di beberapa daerah sudah berjalan. Hari Senin dia mengeluarkan plastik, hari Selasa dia mengeluarkan organiknya, hari ini dia sudah bisa laksanakan. Itu yang berat dari dulu. Dan sekarang saya terkejut, daerah ujung Gianyar, perbatasan Bangli, kalau nak orang Gianyar Gunungan Bedik, itu adalah daerah Payangan dan Tarung. Ternyata jauh sudah melewati daripada daerah-daerah yang ada di perkotaan, maju karena mungkin kepala desanya baru semangat nih, walaupun sekali tampil sudah mantap tampilnya. Nah, kalau memang sudah jujur, tulus, ikhlas, ngayah, saya yakin siapapun berhasil. Jadi Kades tidak perlu harus pintar, yang perlu adalah ketulusan mengabdi dan kejujuran jadi pemimpin, dan juga memang pengalaman. Orang yang berpengalaman bisa ditimba ilmunya, bertukar pengalaman. Kalau orang yang pintar kadang-kadang pelit berbagi. Kalau yang dibagi buku bukan pengalaman, yang belum tentu realitanya bisa kita terapkan di lapangan. Kalau orang pengalaman jauh terlebih enak. Jadi saya berharap, karena ini Kades-Kades semua pengalaman. Sebelumnya adanya di Klian, ada yang sudah incumbent, ada incumbent 3 kali Pak Gung Rake. Walaupun jedanya cukup lama juga. Semua berpengalaman mengurus rakyat, dan saya bangga memimpin kepala desa yang memang betul-betul mengabdi untuk masyarakat di Kabupaten Gianyar. Nah, sekarang terkait dengan ini, saya berharap laksanakanlah dengan sebaik-baiknya. Karena syarat daripada daerah pariwisata yang disampaikan Pak Kades, karena ingin menjadikan Taro ini desa wisata, salah satunya adalah bagaimana lingkungan itu bisa terjaga. Ubud dari dulu sebenarnya sudah saya ingin punya seperti DSDP pengelolaan limbah cair. Karena syarat sebuah daerah wisata itu harus ada pengelolaan sampahnya. Kalau sampai kurun waktu tertentu daerah tujuan wisata kita seperti Ubud belum juga mempunyai pengelolaan limbah cair, kita bisa kena warning. Karena kita bersaing di bidang itu, persaing kita. Kita tidak hanya bersaing bagaimana kita punya badai yang tinggi, kita bagaimana kehidupan kita yang unik. Namun syarat-syarat formal sebuah desa wisata bisa ditetapkan, salah satunya adalah pengelolaan lingkungannya. Bagaimana kita berhasil untuk menata lingkungan itu biar terjaga dengan baik. Sehingga ke depan itu PR saya sebagai bupati. Walaupun tahun ini sebenarnya saya rancang penataan Ubud itu dari kabelnya yang kita tanam, pengelolaan pendestriannya catus pate dengan pelihatan. Namun karena pandemi COVID, jadi proyek-proyek itu bergeser ke tahun 2021. Laporan kepada Pak Budi Ason, dapilnya dari Ubud. Ya, kok tak jadi ini proyeknya, memang kita alokasikan ke 2021. Namun berbanggalah kita jadi warga Gianyar, karena sekarang satu-satunya kabupaten kota yang masih tetap bisa melaksanakan pembangunan adalah Gianyar. Belanja modal kita 736, kita bangun pasar 250 miliar, kita bangun rumah sakit 150 miliar, totalnya melebihi 300 miliar. Kita bangun penataan lapangan Stina dan penataan kotanya di atas 40 miliar. Kita bangun rumah sakit lagi 1. Kita bangun pusat pemerintahan, Puspem Payangan. Nanti percontohan akan kalau siap daerahnya yang lain, seluruh Gianyar akan saya bangun. Kita bangun sekolah-sekolah maupun pembangunan infrastruktur lainnya seperti jembatan, jalan dan yang lain-lainnya. Sehingga
ini menggeliat, dan di saat isu COVID ini yang ada sebenarnya ada 3 hal atas arahan Mendagri dan Menteri Keuangan, yaitu 1, kita melawan COVID, kita harus melakukan belanja terkait dengan rapid test, swab, PCR, APD, hand sanitizer, masker, tempat cuci tangan, bilik disinfektan sebelumnya kita telah lakukan, dan uang kita cukup. Setelah itu yang paling berat adalah jaring pengaman sosial. Kita telah lakukan bekerja sama dengan segala bidang, baik pemerintah provinsi, pusat melalui BSD-nya, baik melalui BLT-nya, baik melalui PKH, BPNT-nya, dengan pemerintah provinsi, tunjangan kepada pekerja informalnya, yaitu apa namanya istilahnya, stimulus yang dibantu, dengan pemerintah desa lewat BLT desa, dengan desa adat lewat sembako, dan akhirnya yang tersisa sudah tersisa agar semua rakyat Gianyar mendapatkan perhatian di backup oleh Bupati lewat pemerintah Kabupaten Gianyar. Kita selesaikan semua. Terakhir, pemulihan ekonomi. Sebenarnya pemulihan ekonomi sejalan, senapas dengan pembangunan kita di APBD Kabupaten Gianyar. Walaupun saya pasang anggaran khusus pemulihan ekonomi sebesar 10 miliar, namun uang itu belum terpakai. Karena memang senapas, karena dengan pembangunan pasar, rumah sakit dan lainnya, roda ekonomi berputar. Orang bisa bekerja, orang bisa jualan, toko bangunan dapat jualan, material dapat jualan, orang beli makan di Gianyar, jadi roda ekonomi berputar. Sehingga menjadikan Bali ini salah satu daerah yang bisa melampaui nasional. Nasional kita -3, dan di Bali mungkin belum minus. Kita masih surplus pembangunan kita, dan itu didongkrak saya yakin oleh Gianyar yang peredaran uangnya tahun ini di atas 1 triliun. Itulah pemulihan ekonomi yang senapas dengan apa yang kita anggarkan di APBD. Walaupun punya anggaran 10M, saya belum gunakan. Kita sudah memberikan kontribusi positif terkait dengan pertumbuhan ekonomi Gianyar. Dan juga terkait dengan hal ini, mudah-mudahan kalau ini cukup pengumpulnya satu, seperti pengelolaan sampah desa ini, yang lain tinggal bikin yang kecil saja. Nah, jangan semua berlomba, nanti ada kajiannya dari DLH, dari 7 kecamatan, berapa membutuhkan pengumpul yang sebesar ini. Yang sebesar ini berapa, tinggal yang lain mengirim ke sini. Kalau ternyata sampahnya dibeli, tinggal oleh yayasan ini yang mengelola, tinggal dibeli. Kalau sampah organiknya dikelola, sampah plastiknya tinggal dibeli. Di sini nanti kalau belum bisa diolah, silahkan dijual plastiknya. Kalau nanti sudah siap menjadi biji plastik, nah kita jual. Dan kebetulan sudah ada penawaran yang saya sampaikan kemarin di hadapan para kades yang terhormat, itu yang siap membeli dengan harga yang standar. Kumpulkan seperti ini jadi satu, dia akan jemput. Yang saya sebut itulah akan saya atur. Nanti dengan perwakilan kades kita rapat dengan perwakilan kepala desa. Seperti ini alurnya, seperti ini kesepakatannya. Apa saudara setuju? Setuju. Saya tanda tangan, nanti saya tanda tangan, dan dihormati bersama-sama. Sehingga apa yang saya kerjakan berbasis kepada memang bapak-bapak selaku pelaku. Tidak serta-merta saya bikin aturan, walaupun saya mampu, punya kekuasaan itu mengatur bapak tanpa sosialisasi. Saya tidak mau. Saya ingin ini baca dulu seperti ini, kita simulasikan dulu seperti ini, bapak-bapak setuju kita laksanakan. Namun begitu tanda tangan, komit. Jangan setiap perjanjian hanya di atas kertas, ternyata realisasinya, realitanya tidak bisa dilaksanakan. Itu jangan seperti itu. Sehingga siapa yang belum dapat truk, yang memang membutuhkan truk, saya akan kasih truk. Mungkin sudah mendekati 30 truk saya bagikan kepada seluruh berapa? Sudah 32 truk saya bagikan kepada desa-desa baik adat maupun dinas, dengan syarat mereka yang mampu mengelola truk itu, karena truk itu satu buah truk, satu unit truk memerlukan 200 juta minimal untuk operasionalnya sepanjang setahun, untuk baik menggaji orangnya minimal 3 orang, baik bensin maupun suku cadang. Kalau memang berfungsi tiap hari
Jangan minta truk seminggu sekali keluarnya. Jangan. Nanti saya pantau. DLH sudah memantau keliling truk-truk yang saya bagikan, semua biar betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. Karena saya kepanas nih. Saya cukupkan saja sambutan saya pada hari ini. Sebenarnya masih banyak, nanti di lain waktu saja biar lebih nyaman bupatinya bicara. Untuk itu secara resmi fasilitas pengelolaan material sampah Desa Taro atas bantuan Gumi Sasmaya, Yayasan Gumi Sasmaya, hari ini secara resmi saya resmikan. Mudah-mudahan dengan diresmikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya Desa Taro dan desa sekitar Taro, bisa mulai hari ini membuang sampah bekerja sama dengan kepala desa di tempat yang kita resmikan hari ini. Dan mudah-mudahan juga ini awal yang bagus kerjasama saya dengan Gumi Sasmaya yang dalam programnya akan membangun 20 tempat seperti ini. Benar kan? Akan membangun 20 tempat seperti ini. Baru satu, masih sisa 19. Kades sampaikan, masih sisa 19 yang akan kita bangun kerjasama dengan Gumi Sasmaya. Gunakanlah itu, namun yang paling penting persiapkan perilaku masyarakat. Jangan bangun, sekedar bangun, masyarakat tidak tahu apa itu pengelolaan sampah, akhirnya tidak bisa. Persiapkan itu lebih dulu manajemennya. Setelah itu kalau siap lewat DLH kita akan fasilitasi, dan tentunya dari APBD Kabupaten Gianyar siap juga membackup kalau sudah jalan seperti ini. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, lagi sekali saya mohon maaf dalam sambutan ini, mungkin kiranya ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan pramusanti Om Santi. Sebelumnya saya juga menyiapkan sedikit, ini mungkin untuk pembukaan atau mungkin untuk nama-nama operasional. Ini punil, kalau yang namanya punil tidak mungkin lebih dari 10 juta. Nah ini saya siapkan punil kepada Pak Kades, silahkan diatur. Nanti hal-hal lain silahkan jalankan dulu, berjalan apa kelemahan-kelemahannya pasti kita akan kaji, kita akan DF dari pemerintah Kabupaten Gianyar. Izin apresiasi Pak Bupati terkait dengan pembukaan pengelolaan sampah di Taro ini kan menjadi satu sektor yang di Gianyar terdapat di tanah. Apa apresiasi Pak? Terkait dengan hari ini, bersama-sama kita saksikan Desa Taro telah memberikan contoh dan melakukan pengelolaan sampah di pedesaan. Hal ini luar biasa saya kira, karena memang di samping bisa mengelola sampah dalam jumlah yang cukup besar, dan juga kita lihat seperti apa tadi sistemnya dijelaskan dalam bagan, sampai yang di depan kita ini, mungkin di syuting sebentar ini sampah organik yang sudah berusia 3 bulan dan siap diayak, masuk packing dan bisa didistribusikan kepada petani. Jadi ini sebuah langkah yang maju sekali, di mana dari dulu kita darurat sampah di kota, di desa, sampah plastik, sampah organik, dan lain-lainnya. Sekarang satu persatu desa sudah mendata dirinya. Inilah harapan kita. Pemerintah sebenarnya bukan tempat pembuangan sampah. Pemerintah ini bisa mengatur bagaimana perilaku orang, bahwa sampah itu juga harus diselesaikan di hulu, tidak di hilir saja. Di hulu bisa dipilah, bisa dikelola, bisa diolah, itu luar biasa. Bisa dipilah saja luar biasa. Jadi sebagai Bupati tentunya saya mengapresiasi Desa Taro dan seluruh desa-desa lain yang sudah mempunyai kesadaran yang sama untuk mengelola sampah ini. Mudah-mudahan ini percontohan sehingga Gianyar kita wujudkan menjadi kota yang nyaman dan aman gitu, untuk kita semua, untuk pariwisata dan yang lain-lain. Regulasi dari pemerintah sendiri berapa Pak? Ini kan baru satu. Iya, ini sudah kita kumpulkan kemarin seluruh kepala desa. Mungkin Pak Kades Taro sudah dengar, saya di hadapan seluruh kepala desa bicara bahwa saya akan atur sampah ini dan saya akan siapkan draftnya. Orang-orangnya sudah ada, badan-badannya sudah ada, tinggal pengaturannya. Sepakat kepala desa, taati bersama, kita segera launching. Yaitu aturan yang maksud saya diatur, kita tidak perlu mengubah ini lagi. Semua desa tentu ada berbeda-beda. Ini kita hormati. Nanti yang kalau ini masuk dalam sistem pengaturannya, kita kerjasama untuk pengambilan sampah organiknya, pengambilan sampah plastiknya, kita kumpulkan, nilai ekonomis lebih tinggi dan bumdesnya lebih maju. Kalau yang belum punya kita bikinkan,
apakah lewat Bumi Sasmaya, pemerintah, desa sendiri, yang lainnya. Tidak mesti harus satu warna. Nah, sehingga semuanya berjalan sesuai dengan bunyinya. Nanti payungnya adalah peraturan bupati yang kita akan bikin. Logikanya itu ada berapa unit yang dibutuhkan di luar sendiri? Kajiannya sudah ada. Kajiannya sudah ada, berapa kantong-kantong yang memerlukan pengumpulan besar seperti ini. Ada satu kecamatan 2, ada per kecamatan 1. Kalau kecamatannya besar, produksi sampahnya besar, mungkin bisa bikin 2. Khusus untuk warga desa Taro, tentunya berbanggalah. Sudah mulai saat ini, sampah itu menjadi bagian yang sangat penting untuk kita pikirkan. Dan sudah ada solusi seperti ini, tinggal kesadaran satu memilah sampah itu sendiri, sehingga sampai di sini memperkecil pekerjaan daripada yang pemilah sampah. Kalau sudah dari rumah dipilah, lakukanlah pemilahan itu, keluarkan sampah pada saat jam ditentukan, dan juga kelola sampah itu di rumah tangga. Kalau bisa dikelola di rumah tangga lebih bagus lagi. Kalau sisanya bisa dibawa ke sini, dan di sini kita selesaikan. Apalagi cita-citanya hanya 10% ingin mengirim sampah ke Temesi. Itu langkah yang luar biasa.